Saya ulang ya, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di Light Batch yang ke-15 ini, saya mau sedikit berbagi ya tentang Rise of Data Driven Culture, terutama di Niaga Hoster. Oke, saya Yogi Maulana. Di sini saya bertindak sebagai Head of BI, ya Business Intelligence di Niaga Hoster. Ya, mungkin ini sedikit cerita ya dari saya, gimana saya bisa join ke Niaga Hoster. Jadi, awalnya saya join di Desember 2014 itu di Niaga Web. Niaga Web ini adalah salah satu layanan dari PT UMTI ya yang menaungi Niaga Hoster. Jadi awalnya saya tidak bergabung langsung ke Niaga Hoster, tapi ke Niaga Web dulu sebagai content editor. Kemudian di bulan Mei-nya itu langsung join ke Niaga Hoster sebagai customer success. Dan kemudian di 2017 itu pindah lagi nih ke tim produk sebagai data analis. Jadi waktu itu awalnya data analis di produk. Nah, di tahun 2019 ini ada mandat nih dari CEO nih bahwa kita harus membawa data ini, terutama yang sifatnya pengetahuan data ini ke company yang lebih luas lagi, skupnya diperlebar gitu. Jadi di bulan Oktober inilah data secara resmi pindah dari tim produk, jadi berdiri sendiri untuk untuk serving company yang lebih luas lagi sih. Jadi itu sekilas dari saya perkenalannya. Mungkin ya di sini saya juga mau kenal teman-teman lebih jauh nih. Sebenarnya teman-teman ini siapa sih? Ya simple aja ya mungkin ya. Jadi teman-teman bisa pakai Mentimeter. Jadi Joy silakan akses menti.com, kemudian masukkan kodenya 895643 kali. Silakan diakses. Mungkin saya mau kenal juga nih sama teman-teman di sini nih. Walaupun nggak banyak, tapi mungkin akan lebih enak kali ya kalau kita udah kenal lebih baik lagi nih. Monggo mungkin 2 menit atau mungkin 1 menit ya, nanti tergantung dari respondennya. Kalau udah semuanya bisa kita lanjutkan. Ya, silakan teman-teman mungkin bisa langsung akses menti.com dan masukkan kodenya. Aku boleh ikutan nggak nih, Mas Yogi? Oh, boleh, Kinan. Silakan, Kinan. Boleh? Monggo. Boleh diramaikan Oke, aja, coba ya. Kinan. Aku jajal juga ya. Ya. Oh, ini kamu, Kinan. Kamu masih mahasiswa. Belum, Mas. Aku baru mau masuk ini. Baru musik, oke. Baru ngetik nih. Oke, rata ya. Ini ada semua nih respondennya nih. Tadi ada berapa? 22, Kinan ya? 26 sekarang, 23 berarti ya. 22 untuk attendees-nya, panelisnya 4. Sebentar. Oke. 8956 triple. Ya, baru 9 orang. Saya apa ya ini ya, profesional aja deh. Kalau ngaku mahasiswa nanti bisa bisa kena somasi nanti. Oke, tadi Mas Insan ya, Mas Insan developer ya nih, Mas Insan nih kalau nggak salah nih. Oh, udah ada satu nih, Mas Insan bukan ini ya. Oke, kayaknya udah cukup mengcover ya ini ya, karena nggak banyak juga. Oke, saya jadi lumayan tahu nih sebarannya. Jadi ada juga teman-teman dari profesional di bidang data. Wah, ini luar biasa sekali nih. Selamat datang nih teman-teman yang satu domain ya. Nanti kalau saya ada sedikit keliru mungkin bisa dibantu diluruskan ini. Untuk teman-teman yang bidang data, yang bidang IT, dan lain-lain juga selamat datang. Ya, ini ada pelajar juga ya. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih teman-teman. Jadi ya ini kita bisa kenal lebih baik ya setelah ini. Oke, pelajar nambah lagi nih. Oke, ya untuk ini saya cukup mungkin ya, karena udah cukup representatif juga datanya. Oke, teman-teman ada. Oke, ya. Oke, sudah ya. Ya, kita mulai masuk ya. Ini dia. Ini adalah 5 stage ya. 5 stage menuju data driven ya. Jadi inilah stage-stage yang terjadi di kita ya sebagai organisasi, terutama bagaimana sih kita itu
memperlakukan data ya istilahnya, memperlakukan mungkin ya. Ya, di sini ada data denial, ada data indifference, data aware, data informed, dan data driven. Inilah stage-stage yang pasti kita alami nih sebagai satu organisasi nih. Kita mengalami, mungkin nggak semua step kita alami, mungkin ada yang langsung ke level data indifference, atau mungkin langsung ke data aware, atau mungkin langsung ke data driven ya. Tapi inilah dari sisi data, inilah stage-stage yang sebenarnya ada ya, bagaimana dari satu organisasi itu memperlakukan data itu apa sih gitu. Ya, ini yang pertama data denial ya. Jadi ya di sini itu sebuah organisasi itu mungkin belum terlalu punya kepercayaan lah terhadap data gitu. Jadi mereka itu kayak cuek aja nih sama si data ini, nggak peduli lah data itu. Sebenarnya mereka belum punya mindset bahwa data itu bisa digunakan gitu untuk organisasi mereka ya. Ini tahap yang paling apa yang bisa dibilang paling rendah sih dari pemahaman tentang data untuk sebuah organisasi. Ya, yang kedua data indifference. Di sini sebuah organisasi ya atau perusahaan itu sudah mulai ada sedikit interest nih di bidang data nih, tapi mereka itu belum peduli data itu udah dikoleksi atau ada sih itu belum peduli, tapi mereka udah udah mulai udah mulai ada sedikit keinginan, mungkin bukan keinginan ya, hanya sedikit interest saja, data ini gitu, data ini kayak mereka tuh mulai ngelihat-lihat aja sih, tidak terlalu denial dengan yang pertama gitu. Tapi di sini juga masih belum bisa memaksimalkan dari data itu sendiri sih. Jadi di sini memang masih bisa dibilang ignorance kali ya, seperti itu ya. Jadi nggak peduli lah ada atau enggak, itu nggak peduli, ada ya syukur, enggak ya udah gitu lah, seperti itu. Ya, yang ketiga ini di sini di stage ini sebuah organisasi atau company itu udah mulai aware nih tentang kebutuhan dari data ini. Jadi si organisasi ini mulai mengkoleksi data dan dilihatlah sekali-kali dilihat gitu, tapi masih belum menggunakannya untuk fondasi sebuah keputusan. Jadi di sini mereka baru baru aware bahwa kita harus koleksi data ini gitu, tapi mereka belum tahu nih sebenarnya data ini bisa dipakai buat apa sih gitu. Nah, ini udah mulai tahap data aware gitu. Jadi sebuah bisnis tersebut sudah mulai mengkoleksi data nih, menyimpannya juga gitu. Dan ini mungkin data di sini juga bukan satu yang teknis seperti disimpan di database, di MySQL atau di Postgre, nggak seperti itu sih. Tapi mungkin data yang sifatnya disimpan di lokal ya, seperti mereka menyimpan data pengeluaran di Excel gitu. Nah, itu pun udah termasuk kategori aware sih. Artinya mereka juga nggak mau data-data yang sifatnya seperti ini tuh hilang gitu. Jadi mereka mulai mencatat itu. Nulis manual pun bisa dibilang sudah aware gitu. Karena mereka sebetulnya tahu fungsi dari data ini ke depannya seperti apa gitu. Walaupun belum sampai ke membantu sebuah keputusan gitu. Ya, jadi collecting di sini sifatnya masih yang sifatnya manual, tradisional, ataupun yang sifatnya sudah digital gitu. Ya, di sini kita sebut dengan si organisasi tersebut sudah aware dengan data atau data aware. Nah, yang keempat ini kita sebut dengan data inform ya, data inform, di mana di sini pemegang keputusan khususnya ya itu sudah mulai selektif nih mengenai data untuk membantu mereka memutuskan sesuatu gitu. Jadi saat ingin memutuskan sesuatu, mereka tuh udah cari nih, sebelumnya ada pendukungnya nggak sih dari sisi data gitu. Jadi di sini data itu bertindak sebagai pendukung keputusan gitu. Jadi udah mulai diolah dan udah mulai dijadikan salah satu kebutuhan lah istilahnya di organisasi tersebut. Dan inilah disebut dengan data inform. Ya, yang kelima ini data driven. Ya, ini adalah level yang paling tinggi dari 5 stage tadi ya. Sampai saat ini ya, mungkin kedepannya akan ada lagi, tapi sepengetahuan saya sampai saat ini adalah ini yang paling tinggi dari sisi pemahaman dan penggunaan data itu data driven. Jadi di sini data itu sudah berperan sentral nih di sebuah organisasi. Jadi organisasi tersebut dari sisi resource di dalamnya itu sudah mulai mereka itu enggak bingung lagi nih tentang apa yang harus dilakukan, karena semuanya sudah terdokumentasi dengan baik dengan data gitu. Jadi mereka mau kemana itu mereka sudah tahu arahnya gitu, karena data di sini sudah berperan dengan sangat
cukup vital ya, seperti itu. Ya, itu dia dari kelima stage data mengenai data ya di sebuah organisasi. Nah, ini mungkin secara ilustrasi bisa diilustrasikan seperti ini mungkin ya, data inform dan data driven ya, karena ini level yang sudah cukup baik dari sisi penggunaan data, di mana data inform itu kayak ya data ini ngasih kayak sebagai apa ya istilahnya ya, penasehat lah untuk menentukan keputusan, tapi semuanya itu tetap ada di tangan si decision maker gitu. Jadi yang memutuskan ini tetap si decision maker, walaupun di sini data punya peran sebagai sebagai bahan lah, sebagai bahan sebenarnya perlu nggak sih kita melakukan ini, melakukan itu, atau seperti itu. Nah, untuk data driven ini, data ini benar-benar menuntun si company atau organisasi tersebut ya. Jadi kita sepenuhnya percaya dengan si data lah, karena dari apa ya, kita udah jauh lah level penggunaannya. Jadi memang panjang banget untuk sampai ke yang data driven ini ya. Seperti itu sih. Mungkin ilustrasinya seperti ini ya kalau bisa digambarkan. Ya, ini adalah sedikit ilustrasi dan ada juga sebuah penelitian di California ya. Di situ bagaimana 10 sama dengan 14% ini kan nggak benar ya, tapi 10 di sini adalah bagaimana jika sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa memaksimalkan penggunaan data sebanyak 10%, itu yaitu berdampak ke 14% dari sisi pendapatannya gitu. Jadi dengan memaksimalkan 10% dari sisi data, itu bisa mendorong kemajuan dari penghasilan dari organisasi tersebut sebanyak 14%. Nah, ini salah satu riset yang dilakukan di California. Jadi seperti inilah bagaimana data itu sebenarnya bisa berperan penting ya. Jadi effort-nya sebenarnya kelihatan banget ya, dengan 10% kita bisa dapat 14%. Ya, ini contoh yang cukup cukup klasik, unik, dan saya pikir jadi salah satu bisa dibilang legend kali ya di cerita sebuah data itu ya, antara BIR dengan Popok ini ya. Jadi ini memang saya suka banget waktu ngedengar ceritanya. Ini mungkin teman-teman yang profesional di bidang data juga udah tahu ya tentang cerita ini, antara BIR dan Popok ini hubungannya apa gitu. Jadi ini terjadi di Walmart ya, di salah satu perusahaan retail ya terbesar, retail atau atau kebutuhan sehari-hari lah terbesar di Amerika gitu. Jadi ini kalau nggak salah ini jadinya tahun 90-an gitu. Jadi di situ hanya dilakukan oleh seorang bisa dibilang dia ini sedang melakukan analisa melalui SQL aja nih. Jadi dia cuma melakukan query-query aja, tapi dia ngelihat satu fenomena gitu, di mana di akhir pekan itu penjualan bir dan penjualan popok itu punya korelasi yang yang saling berhubungan gitu, saling menunjang gitu. Jadi pada saat si popoknya naik, birnya juga naik gitu. Nah, disinilah mulai dicari tahu nih, mulai di dive deep lagi nih, sebenarnya apa sih yang terjadi kok bisa di akhir pekan itu penjualan popok dan bir ini punya korelasi gitu. Setelah dilakukan dive deep itu ternyata di akhir pekan ini kan waktunya weekend ya. Nah, di situ tuh para bapak-bapak ya yang udah bekerja itu biasanya mereka sebelum menyiapkan weekend itu mereka membeli bir untuk akhir pekannya lah, untuk bersenang-senang. Nah, di satu sisi ternyata mereka juga dapat titipan nih dari istri-istrinya nih untuk membeli popok gitu, untuk persediaan lah mungkin di rumahnya. Nah, jadi dari sini si Walmart sendiri akhirnya kabinet dari bir dan popok ini tuh dideketin gitu, lebih mudah lagi lah untuk ditemukan. Nah, dari situ ada sedikit peningkatan lah dari penjualan bir di akhir pekan itu tadi dengan popok itu tadi. Jadi ini adalah salah satu contoh klasik yang menarik ya, gimana saat kita bisa mengulik data dan mendapatkan insight, kemudian kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, itu ada dampaknya gitu. Jadi ini adalah salah satu mungkin ini bukan bentuk data driven ya, karena masih ada campur tangan manusianya, tapi di sini adalah bagaimana sebuah data itu bisa menunjang dari sisi bisnis ya, seperti itu. Ya, ini sedikit ceritanya, ulasan yang tadi. Oke, kemudian di Niaga Hotel sendiri gimana sih saat ini?
kondisinya ya kalau tadi kita bicara ada 5 stage ya di bagaimana satu organisasi memperlakukan data di Niaga Australia sendiri seperti apa. Ya, beruntungnya mungkin di Niaga Australia sendiri kita tidak mulai dari data denial ya, tapi bisa dibilang sudah ke data aware ya dari awal itu, karena dari sistem yang kita punya itu kita mulai data-data yang penting, log-log yang penting itu udah kita koleksi gitu di awal gitu. Dan ini memang terjadi dari awal kita berdiri di November sampai ke April. Nah, di situ memang kita rajin banget nih mengkoleksi data, namun belum kita maksimalkan karena memang dari kita sendiri pada saat itu lebih fokus ke dari sisi menjalankan bisnisnya ya, menjalankan bisnis dan belum terlalu aware dengan penggunaan data, walaupun sedikit 1-2 hal kita coba ulik gitu, tapi karena kita belum punya resource-nya juga, akhirnya data itu terkumpul tapi belum kita maksimalkan. Nah, lalu mulai di April ya, ini setelah saya join ke tim produk, waktu itu saya dipercaya untuk membantu tim produk dari sisi datanya. Jadi kalau dari situ kita baru di stage-nya data aware, di sini kita mulai ke arah data inform. Jadi disitulah tim produk akhirnya mulai melakukan data mining yang lebih dalam lagi lah gitu. Jadi lebih sering dilakukan, bahkan itu menjadi satu aktivitas yang setiap hari dilakukan gitu untuk mining. Sebenarnya kita dari tahap sebelumnya itu kita udah ngoleksi data apa aja sih, dan data itu sebenarnya merefleksikan apa sih gitu. Nah, itu terjadi di mulai April sampai Oktober ini, dan banyak hal juga sih ya dari Niaga Australia ini yang sudah kita lakukan lah untuk meningkatkan banyak hal sebetulnya ya, kalau bisa dibilang ya, karena ini waktu yang cukup lama juga gimana kita dari tim produk sendiri waktu itu menggali data dan melakukan improvement dari sisi sistem sehingga meningkatkan meningkatkan revenue bulanan itu bisa juga sebetulnya, memang bukan bisa juga, terjadi di Niaga Australia setelah kita menggali lebih dalam dan melihat gitu, itu banyak perubahan yang kita alami, dan terutama memang di sini kita jadi lebih terarah aja sih, jadi lebih terarah lagi gitu, lebih terarah daripada sebelumnya yang kita tuh kayak buta aja gitu, kayak kita melakukan ini dampaknya ada nggak sih gitu. Nah, tapi setelah pada saat itu ada tim produk dan timnya sudah agile ya, sudah punya posisi masing-masing, di sini kita mulai bisa melihat dampak apa sih yang terjadi setelah kita melakukan sesuatu gitu. Ya, di Oktober ini kita mulai coba untuk ke data driven ya, walaupun mungkin di sini satu stage yang cukup sulit ya untuk naik level ya, karena mungkin dari level 1, 2, 3, 4 tadi yang data denial, indifference, kemudian aware, dan data inform itu stage-nya relatif mudah ya untuk kita lalui ya, dimana di situ perubahan mindset kita yang awalnya nggak begitu tertarik, kemudian mengkoleksi dan menggunakan, itu stage yang cukup mudah ya kita lalui kalau kita punya resource-nya. Namun untuk ke satu yang data driven ini, satu hal yang memang saat ini juga kita masih berproses untuk ke sini ya, walaupun nggak sepenuhnya ya, karena dari pengalaman kita di Niaga Australia ini, data inform dan data driven itu sebenarnya dua hal yang saling melengkapi sih. Jadi kita nggak simply naik level ke data driven, tapi dua hal ini saling melengkapi karena ada dari beberapa hal, beberapa dengan konteksnya ya yang berbeda itu, kita nggak bisa melepaskan satu hal itu untuk langsung kita gunakan ke data driven seperti itu. Ya seperti inilah kalau di Niaga Australia, gimana data itu jadi kita berusaha untuk menjadi sentral ya. Jadi apapun yang kita lakukan ini semuanya berbasis data gitu. Jadi tim produk, finance, CS, marketing, people pun ya di sini sudah punya datanya masing-masing gitu. Walaupun memang ada yang di manage sendiri dan ada juga yang sudah di manage secara terpusat gitu di tim data. Tapi dari sinilah kita tahu bahwa memang dari secara perusahaan bisa kita bilang bahwa di Niaga Australia kita sudah mulai menggunakan data itu untuk menunjang argumen kita, asumsi kita gitu. Jadi saat kita melakukan memutuskan sesuatu itu kita nggak ragu-ragu lagi gitu, karena sudah terbukti secara data gitu yang nggak bisa dibantah lagi.
Ya, ini tadi bagaimana dari data itu sebenarnya bisa bisa menjadi apa ya, menjadi menjadi pondasi untuk kita mengambil keputusan itu. Dari data itu kita dapat insight, kemudian kita melakukan aksi, kemudian kita lakukan iterasi ini secara terus-menerus ya. Mungkin ini kalau sudah ada yang familiar dengan ini salah satu loop dari Lean Startup ya, Build, Measure, Learn. Jadi disinilah kita melakukan iterasi dari apapun yang kita lakukan ya. Jadi memang disinilah peran data menjadi sangat penting karena sebelum kita melakukan aksi, kita itu membutuhkan insight yang berasal dari data. Ya, jadi disinilah sampai saat ini ya Niaga Oster melakukan looping seperti ini, looping Lean Startup dari Build, Measure, Learn ini untuk semua hal sih. Jadi nggak sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, tapi operasional juga kita terapkan sampai kita akhirnya dapat hasil yang terbaik. Ya, jadi kalau dari di atas tadi ya, tahu bahwa ada 5 langkah, kita sebaiknya memulai dari sekarang aja sih. Jadi kita jangan terlalu denial dengan data dan jangan juga cuek ya, tapi kita mulai aware juga mungkin sudah oke, tapi belum cukup bagus ya, artinya kita harus mulai menggunakan data itu sih. Jadi istilahnya percuma kita cuma ngoleksi aja tapi nggak digunakan gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita mulai aja sih setidaknya kita melihat nih kita punya data apa aja sih, dan di data itu bisa kita olah menjadi apa gitu, dan insight apa sih yang dipunya di data tersebut gitu. Jadi bisa langsung dimulai aja sih. Kalau bagi bagi teman-teman di sini yang nanti join ke perusahaan, mungkin ini bisa jadi salah satu checklist ya, karena memang data ini kalau kita lihat tadi sejarahnya di Walmart dan tadi yang penelitian dilakukan di California, penggunaan data ini memang berdampak sangat signifikan ya ke bisnis. Oke, maaf saya minum lagi. Nah, mungkin di sini kita akan mulai berbicara nih, karena dua stage terakhir itu ya, yang data driven, data inform itu adalah sesuatu yang melengkapi, jadi nggak bisa terpisahkan ya. Mungkin di satu perusahaan ada yang mengadopsi data driven seutuhnya karena memang fit ya, tapi kalau dari pengalaman di Niaga Usaha sendiri sebenarnya kita ini memang saat ini stage-nya lebih ke data inform, tapi sudah terlihat bahwa kita nggak bisa melepaskan diri dari data inform gitu. Jadi memang data inform dan data driven ini adalah dua hal yang berjalan berdampingan kalau di Niaga Oster sih. Ya, jadi untuk data driven sendiri kelebihannya adalah cepat dalam pengambilan keputusan gitu, karena apapun itu sudah diambil alih oleh sistem dan data gitu. Nah, namun untuk mencapai hal ini sebenarnya diperlukan fondasi yang cukup besar ya. Fondasi di sini baik dari sisi data ataupun dari sisi resource ya. Resource di sini adalah seorang analis yang melakukan analisa gitu. Gimana sebenarnya data ini udah bisa kita data driven kan sih gitu. Jadi hal ini nih udah kita bisa data driven kan nih. Jadi kita bisa bebas dan meninggalkan hal ini untuk dihandle langsung oleh sistem dan data. Nah, ini cepat namun perlu ada fondasi itu tadi, resource dan sistem yang powerful ya. Ya, ini juga keputusan yang diambil akan lebih dipercaya ya, karena memang sudah terbukti ya. Jadi dari perulangan, dari iterasi yang dilakukan itu kita udah nggak ada keraguan lagi lah dengan hal ini gitu. Jadi saat kalau ini sudah disistemkan gitu. Jadi saat sistem ini bilang A, ya artinya itulah yang terbaik gitu. Jadi kita ya, akan melakukan A gitu. Atau lebih advance lagi, memang itu sudah terotomatis banget lah gitu. Terotomasi ya. Jadi saat indikatornya mengarah ke satu hal, yaitu langsung dieksekusi oleh sistem gitu. Jadi ya itulah kelebihannya dari data driven ini. Jadi karena memang sudah di sistem tadi, sudah dibuat sistemnya dan nggak ada campur tangan manusia lagi nih. Jadi kita nggak bias lagi dalam melihat keputusan yang terjadi gitu.
Ya, untuk kekurangannya sendiri itu tadi ya, jadi data yang dibutuhkan sangat banyak, besar juga gitu. Jadi jangan sampai ada apa ya, setidaknya celah untuk terjadi kesalahan itu kecil banget lah, kecil sekali gitu untuk terjadi karena memang di sini di data driven ini sudah tersistem semua gitu, tersistem dengan sangat apa ya, otomatis lah istilahnya gitu. Jadi memang butuh banyak resource untuk mendukung dari data driven ini gitu. Jadi untuk menghindari analisa yang kurang tepat, memang resource-nya sendiri harus banyak dan besar lah gitu. Dan ini memang tidak apa ya, tidak instan juga gitu. Artinya dalam prosesnya sebelum ke sesuatu yang bersifat data driven ini juga akan ada proses-proses yang validasi tadi, yang build, master, learn itu juga akan jalan gitu pada sebelum-sebelumnya. Ya, ini juga kekurangannya adalah sistem yang powerful. Sistem di sini artinya resource-nya juga ya, resource-nya baik secara manusia ataupun teknologi di sini memang membutuhkan sesuatu yang sangat kuat lah gitu, karena akan mengolah data dalam jumlah besar. Jadi untuk dua kekurangan ini mungkin yang jadi apa ya, yang jadi tantangan sekali lah untuk bagaimana kita bisa sebenarnya beralih ke sebuah data driven gitu. Untuk satu permasalahan kita bisa otomatiskan itu panjang lah jalannya untuk bisa sampai sesuatu yang otomatis seperti itu. Ya, kemudian untuk data inform ya, karena data inform ini juga masih ada campur tangannya ya dari manusia ya, baik untuk menganalisa atau sebagainya. Di sini nih, data yang dibutuhkan relatif lebih kecil ya kalau dibandingkan dengan data driven ya. Jadi karena adanya proses manual ya yang dilakukan oleh manusia untuk menganalisa itu, artinya di sini akan nggak terlalu kompleks karena masih ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa putuskan seperti itu. Ya, ini dia tadi keputusannya bisa lebih fleksibel, lebih kreatif dan lebih kontekstual. Itu karena adanya keputusan logis dari manusia. Jadi kita masih bisa istilahnya masih bisa ngelihat dari sudut pandang lain lah gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mutlak untuk kita lakukan, tapi dengan banyak pertimbangan gitu. Jadi di sini masih ada dari sisi humanisnya masih ada lah, masih fleksibel, masih kreatif dan masih kontekstual. Ya, kekurangannya bisa sangat tidak efisien ya, memakan banyak waktu, memancing berbagai pendapat. Ya ini pasti ya, karena memang data inform sendiri masih dilakukan oleh seorang data analis, dan kekurangan lainnya juga mungkin akan terjadi yang namanya analisis paralisis ya, di mana kita itu terlalu banyak menganalisa, kayak melihat ini kurang, kemudian kita analisa lagi, sampai akhirnya kita enggak nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kita hanya sibuk menganalisa sampai akhirnya kita bingung sendiri nih, karena kalau kita ngelihat ngelihat lagi kok ada yang kurang gitu. Nah di situ juga ada potensi terjadi yang namanya analisis paralisis tadi gitu, yang menyebabkan ini jadi tidak efisien. Nah, seperti itu. Ya, konflik pun bisa jadi karena itu tadi, karena memang masih cenderung bersifat subjektif ya, karena masih ada campur tangan dari dari manusianya, dan memang ya ini rawan terjadi ya, karena setiap orang itu punya pemahamannya sendiri-sendiri ya. Misalnya kayak kita ini sebagai yang punya keputusan udah punya pandangan seperti ini, tapi kita coba validasi dari sisi data, dan misalnya kita serahkan ke tim BI lah ya, di tim BI untuk coba dianalisa gitu. Nah, tapi dari sisi data itu kurang mendukung nih argumennya. Nah, itu kadang-kadang di situ akan ada banyak argumen yang akhirnya coba dilakukan analisa ulang gitu ya. Hal-hal semacam itulah yang mungkin terjadi sih. Ya. Menjawab pertanyaan Kinan ya tadi di awal acara, jadi di era yang di mana teknologi ini berjalan dengan sangat cepat ya, dan sangat masif juga, itu gimana sih posisi seorang profesional di bidang data ini nantinya gitu. Ya, di sini kita masih lihat adanya peluang dari kita sebagai profesional di bidang data ya, walaupun satu perusahaan itu sebetulnya sudah ada di tahap data driven ya, tapi di situ resource yang berkaitan dengan data ini juga masih perlu ya,
entah itu untuk melakukan maintenance atau mungkin dalam prosesnya itu untuk apa ya, untuk mencari hal-hal baru yang bisa kita buat lebih otomatis atau mungkin bisa dibilang lebih data driven ya, karena di situ kan perlu ada proses juga di belakangnya sebelum sesuatu itu mencapai data driven. Sesuatu itu harus kita analisa dulu secara manual lah, bisa dibilang oleh manusia ya. Di situ ada manusianya yang melihat gimana sih sebenarnya sesuatu ini bisa di data driven kan gitu, bisa lebih kita lebih sedikit effort lagi lah untuk mengambil keputusan gitu. Tapi sebetulnya di situ kita masih punya kesempatan ya, di mana orang-orang yang bergerak di bidang data gitu, karena walaupun banyak teknologi ya, terutama kalau kayak di bidang AI sendiri ya, kita lihat Google juga udah punya banyak library yang berkaitan dengan AI yang sebenarnya bisa kita langsung pakai ya. Nah, tapi di situ sebagai seorang data juga kita mungkin nantinya akan lebih bertindak sebagai ini sih kayak apa? Sebagai ya kita tahu lah gimana data itu belakangnya seperti apa sih, gimana sebuah model berjalan gitu, bagaimana algoritmanya terjadi. Nah, disitulah kita sebagai seorang profesional di bidang data itu untuk posisinya kayak memastikan bahwa memang semua hal itu berjalan dengan lancar gitu, dengan baik dan valid lah gitu. Walaupun memang kayak perusahaan sebesar Google yang nggak mungkin lah membuat teknologi yang nggak valid ya, tapi secara proses mungkin ya, secara bisnis kan bisnis itu unik ya sebetulnya ya, karena nggak mungkin bisa diakomodir oleh sesuatu yang general gitu. Jadi kalau kayak ada AI atau AI yang dibuat oleh Google atau semacamnya, itu tetap perlu ada analisa dari sisi bisnisnya yang itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang memang tahu bisnisnya itu apa gitu, bisnisnya itu gimana. Nah, itulah di situ peran dari kita yang profesional di bidang data itu masih dibutuhkan sebetulnya. Seperti itu sih. Jadi nggak usah takut dengan dengan kemajuan teknologi ya, karena di situ mungkin kita menganggapnya sebagai sesuatu yang memang bisa membuatnya selalu lebih mudah, tapi dari sisi kita sendiri kita punya nilai lebih lah sebagai karena di sini kita punya hal yang lebih manusia lah daripada mesin lah, istilahnya seperti itu sih. Jadi menjawab pertanyaan Kinan tadi di awal, dengan semakin berkembangnya teknologi gitu dan lebih banyak sesuatu yang instan yang disiapkan di luar, kita ini gimana nih jadinya, apakah posisinya terancam atau tidak. Kalau dari saya sendiri, memang pengalaman di Niaga Ocean ini, ya kita memang senang dengan sesuatu yang otomatis ya, yang semuanya kita nggak perlu banyak effort ya, tapi tetap sebelum kita mencapai itu, ada proses di belakangnya yang dimana di situ ada juga campur tangan dari profesional di bidang datanya, seperti itu. Ini untuk teman-teman tadi mahasiswa ya, yang dominan juga untuk dalam mengikuti Lightspeed ini. Jadi kalau memang mau fokus di bidang data, kalau bagi saya sih bisa tekuni aja gitu, karena memang kesempatan itu nggak akan hilang ya, karena nggak semua bisnis itu cocok untuk ke arah data driven gitu. Tapi lebih banyak yang juga yang memang cocoknya itu di data inform, di mana di sini lebih banyak juga campur tangan manusianya itu lebih dominan ya dibandingkan dengan yang otomasinya, dengan mesinnya gitu. Jadi nggak usah takut dengan perkembangan teknologi ini. Jadi kita bisa manfaatkan teknologi ini juga untuk malah membantu kita juga gitu, memberikan nilai lebih lah untuk perusahaan nantinya, seperti itu. Ya, itu. Kemudian kalau untuk tantangan sendiri ya, tantangan yang selama ini saya alami di Niaga Austria setelah sebelumnya 2 tahun di tim produk dan sekarang punya tim sendiri, memang tantangannya masih klasik ya. Jadi ketersediaan data. Jadi gimana saat kita punya masalah bisnis, saat kita punya masalah yang mau di-solving, saat kita punya pertanyaan yang mau dijawab, itu selalu kita punya masalah di ketersediaan data gitu. Karena di Niaga Austria sendiri sistemnya sudah cukup kompleks ya, dan punya banyak tim juga. Jadi di sini tantangannya gimana kita bisa berkolaborasi dengan banyak tim, dengan banyak orang untuk memastikan
data itu udah tersedia gitu. Jadi setiap pertanyaan bisnis yang diajukan itu bisa langsung kita jawab. Nah, itu sih tantangannya. Yang sudah memang kebanyakan pertanyaannya itu bersifat unik dan dari datanya sendiri kita perlu perlu koleksi lagi sih gitu. Jadi di sini karena sistemnya semakin kompleks, jadi kita harus siap-siap aja nih untuk di ranah koleksi data ini lebih kencang lagi sih. Seperti itu. Kemudian normalisasi data tentu ya setelah datanya tersedia di sini mungkin nggak cuma by system ya, tapi beberapa tim juga ya ada yang mungkin mereka lebih enak menggunakan sesuatu tool semacam spreadsheet gitu ya. Itu kan juga salah satu tantangan gimana kita bisa menormalkan data tersebut. Istilahnya nanti tujuannya ke single source of truth ini, gitu. Gimana data dari berbagai sumber tersebut yang punya berbagai macam bentuk dan berbagai macam tipe, yaitu kita bisa simpan di dalam satu tempat. Gitu. Jadi saat ada pertanyaan bisnis itu keluar, kita bisa menjawabnya dengan lebih baik dan bisa diproduksi ulang. Maksudnya diproduksi ulang itu setelah ditanya, orang lain nanya, kita bisa menjawab dengan hal yang sama ya. Mungkin di sini solusinya dengan dashboard atau dengan dengan dashboard ya di sini ya, dengan dashboard, gimana dashboard itu bisa mengakomodir dari sisi perusahaan gitu. Jadi memang tantangannya lebih ke tiga ini sih kalau saya sendiri di Niaga Oster ya saat ini ya, karena memang sebetulnya tantangannya akan banyak, tapi yang saat ini perlu diprioritaskan ya, pengalaman di Niaga Oster sendiri memang ada di sini sih, di gimana kita bisa menjawab pertanyaan bisnis dari teman-teman lain yang harus datanya itu kita koleksi dulu gitu, dan setelah ada itu bagaimana kita bisa menyimpannya di satu tempat dan bisa kita gunakan dengan lebih mudah lagi gitu. Jadi teman-teman di tim di Niaga Oster ini bisa mendapatkan informasi yang lebih baik dan informasinya juga valid lah seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya nggak bias lagi lah, karena mungkin kalau kita bicara data dari tim satu dan tim lain itu kadang-kadang saling melengkapi nih. Jadi saat ada pertanyaan bisnis muncul, pertanyaan yang harus kita jawab, kadang-kadang pertanyaannya itu, jawabannya itu nggak cuma bersumber dari satu data, gitu, tapi bisa jadi ternyata perlu data pendukung lain dari tim lain. Nah, itu sih. Jadi seperti itu. Jadi ini mungkin lebih ke bisnis ya, bisnis dan pengalaman di bisnis itu sendiri sih. Jadi mungkin nanti karena setiap bisnis itu juga unik, mungkin dari teman-teman akan dapat masalah yang beda ya. Tapi kalau dari saya pengalaman di Niaga Oster, inilah yang jadi tantangan utama sih terkait dengan tantangan mengenai data driven itu tadi, data driven dan data inform, karena sebagian di kita masih sifatnya data inform gitu, kita masih bisa walaupun walaupun secara data sudah terbukti gitu, tapi kita masih punya pemikiran yang lebih kreatif lagi dan lebih fleksibel lagi, itu lebih kontekstual lagi tadi terkait dengan keputusan yang bisa kita ambil. Tapi yang sudah memang kita biasanya kalau datanya itu sudah valid, sudah mengatakan A atau B, ya kita biasanya ngikut gitu, karena itu sudah terbukti oleh data itu sendiri sih. Ya, seperti itu untuk tantangannya di Niaga Hoster. Ya, mungkin ini salah satu quote penutup ya dari saya ya, karena kalau saya berkaitan dengan data dan ini menjadi tantangan buat saya sih, saya senang dengan quote dari Marissa Mayer ini ya, CEO-nya Yahoo, bahwa kalau kita bicara tentang data collection itu ya nggak usah nunggu lah, karena lebih cepat itu adalah lebih baik lah kalau berkaitan dengan data ya, terutama data koleksi, data collection. Jadi nggak usah nunggu. Memang sebaiknya data collection ini menjadi satu prioritas sih kalau kita bicara mau berangkat ke sebuah data driven culture ya di sebuah perusahaan ya. Data driven di sini kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang otomatis seperti data driven yang dilakukan di sini, tapi data driven ini berangkat dari dua hal ini sih. Jadi data inform pun sebetulnya udah satu hal yang mengarah ke data driven gitu, dan ini bukan sesuatu yang level up gitu, tapi ini sesuatu yang berdampingan gitu.
dua hal ini adalah dua hal yang berdampingan. Jadi kita nggak bisa melepaskan sesuatunya langsung ke data driven, tapi perlu ada apa ya istilahnya, perlu ada evaluasi juga sih. Ya memang dalam satu sisi ya, mungkin dalam satu kasus ini bisa berjalan, data driven ini lebih baik dibandingkan dengan data inform gitu, karena memang ini sesuatu yang udah berulang-ulang dan udah valid gitu. Jadi kenapa harus dilakukan validasi lagi? Kenapa nggak dibuat langsung di data driven kan aja gitu halnya. Jadi dua hal ini berdampingan sih kalau saya bilang, ini nggak bisa lepas sepenuhnya gitu. Kita nggak bisa lepas sepenuhnya menjadi data driven, tapi tetap ada data informnya juga. Jadi itu sih yang dimaksud dengan data driven culture ya, kalau dari kita semua yang ada di Niaga Auster ini adalah seperti ini. Jadi gimana data inform dan data driven itu berjalan berdampingan. Artinya kita sudah bisa menggunakan data dengan lebih baik gitu, dan selalu lebih baik ke depannya sih. Ya, itu mungkin kalau dari saya ya, untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat.